tidak bisa dialih fungsikan untuk tandon air. Itu kata kuncinya. Jadi ya opo ae diapakno ae. Waduk ini dari dulu ini sudah ada dan ini menjadi, aku salah bener no ya. Ini menjadi kebutuhan utama untuk nandon air sebelum masuk ke Kali Makmur. Digawe wisata di saat tidak dipakai. Itu kalau menurut saya sih gak apa-apa, tapi fungsi utamanya tetap waduk untuk tampungan air. Wisatanya bagaimana lah, itu harus ada kajian apa sih visibilitas tadi. Nah, kayak ngono itulah. Tak ngerti aku ngopo. Ngerti kanca-kanca PU. Jadi kemarin itu sudah ternyata akses masuknya itu yang pertama itu tidak ada. Akhirnya sing tak lirik sebelah pom bensin. Ternyata itu masih tanah pribadi. Sebelah pom bensin persis. Setelah sebelah pom bensin persis itu masuk tanahnya Citraland. Nah saat saya ngomong Citraland itu set plan-nya itu sudah ada untuk apa ya kemarin itu. Yang jelas akses masuknya ke sini itu masih belum ada. Adapun toh itu tidak selebar jalan ini dari Pak RT, Pak RW itu mau dijadikan lapangan olahraga. Jadi untuk sing iki itu dibahas khusus di tingkat pemerintah kota karena peruntukannya ya gendangan ya. Tapi memang saat itu Pak RT Kali Makmur itu memang sudah penuh. Jadi air yang dari sini Pak Rasid ternyata tadi sudah diselesaikan dari hati ke hati. Ternyata memang alur usulannya ya pas. Musulna nang topo disetujui topo. Skala prioritas masuk ke Musrenbang. Nah, skala prioritasnya LPMK itu nanti menjadi satu namanya berita acara muskel, musyawarah kelurahan. Dari situ nanti masuk dakel, mana yang masuk pemerintah kota. Untuk pekerjaan dakel itu adalah pekerjaan yang sederhana. Masang paving, masang box culvert. Intinya adalah mengurangi genangan sama memperlancar jalan dengan pump. Pak No ya, itu sudah saya masukkan proposalnya Pak Wawan. Kemarin ada investor itu sebelum Pak Wawan ngomong proposal awal gambar itu. Itu di wilayah RT 1 RW 1, RT 1 RW 2 di pertigaan puskesmas. Monggo usulan-usulannya saya bisa memulai dari Pak RW 1 dan RW 2. Terima kasih Bapak Camat Lakar Santri dan yang saya hormati Bapak-bapak dari kepolisian, dari Koramil, dan juga bapak-bapak dari PU dan adik-adik Karang Taruna serta para RT RW yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada malam hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di area waduk selamat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tetap tercurahkan
kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang membimbing kita dari zaman kegelapan menuju jalan yang benar. Terima kasih kami atas nama lembaga RW 1 dan RW 2 mengaturkan beribu-ribu terima kasih atas kerawuan segenap Bapak Camat beserta jajarannya dan semua yang hadir. Saya merasa bangga pada malam hari karena mudah-mudahan dalam pertemuan pada malam hari ini mendapat solusi yang terbaik. Pertama yang kita bahas mengenai dagel. Terus terang kami di kelembagaan RW 1 dan RW 2 memang saya rasa untuk dagel ini tidak adil Bapak Camat, karena saya lihat itu RW 35 yang paling banyak untuk diturunkan dana dagel. Sebenarnya dari RW 1 dan RW 2 itu sudah banyak usulan-usulan dari RT-RT, itu sudah dibawa ke kelurahan. Cuma karena ini skala prioritas, kita maklumi memang kalau masalah banjir di RW 1 dan RW 2 itu juga mengalami kebanjiran. Cuma kami mengalah lah. Oke lah kalau dibilang RW 35 itu dampaknya terlalu besar dari waduk Sakti itu karena kemarin ada peluapan. Oke lah, saya paham, saya mengalah. Tapi saya pribadi kok koyo RW Jujeri loro itu di anak tiri Mbak LPMK itu. Sebenarnya banyak yang ada di wilayah RT 4, RW 2 itu banyak pembangunan itu yang belum terjamah itu. Apalagi kemarin dari Bapak RT 6 ini memang seharusnya, tapi oke lah kami sebagai lembaga bisa menyadari lah. Tapi usulan saya Bapak Camat, dana dagel itu piro sih dari kelurahan itu. Kalau kita adil-adilan oke lah, di kelurahan Lidah Kulon ini ada 9 RW. Oke, ayo kita bagi rata-rata. Ya saya enak ngono, gak adil, gak anak tirian. Kok ya awak dhewe di anak tiri no. Kabeh melayune nang RT 3 RW 5. Iku saiki wis apik RT 5, tapi siji loro. Itu apa lagi dikatakan Pak Wawan. Saya ini kasihan sama Pak Wawan. Dikit-dikit jalan di depannya Pak Wawan itu ambrol. Itu loh. Sebenarnya saya itu ya kasihan. Cuma apa lagi ya, saya nggak bisa berbuat apa-apa. Cuma saya baca aja. Mungkin pekerjaan yang kemarin kurang baik, mungkin ada yang celah-celah itu masukkan air, jadi habis sebelah sini diperbaiki, sebelah sana yang ambrol. Begitu juga. Kalau mengenai dampak Pak, sebenarnya dampak itu kita di RW 1 juga dampak banjir dampak. Dan kami memohon kalau untuk tahun depan ini, marilah kita yang adil. Kita bagilah dana yang ada dapil di Lidah Kulon ini, kita bagi 9 RT. Kalau memang 35, 1235 itu terus saspras dan terus bangunan, oke, lebih banyak. Tapi kalau di mungkin kalau fisik itu nggak bisa karena kebanyakan fase-fase belum diserahkan ke pemerintah kota. Perawatan, semua perawatan yang ada di lokasi Waduk Slamet ini Pak Jabat, itu wewenang dari pihak Citraland Pak Jabat. Tapi yang saya rasakan kemarin waktu saya menghubungi pihak Citraland itu mengenai jalan ini aja Pak Jabat. Saya itu sudah bilang, Pak, jalan di area waduk ini rusak semua. Tolong Pak dibantu. Tapi jawaban pihak Citraland, oh ya saya bantu di teman-teman PU. Belum mengikuti dari awal.
disodorkan mic-nya ini bingung saya mau jawab apa. Tapi apa yang menjadi keinginan Bapak Ibu semuanya langkah baik ya. Kalau toh nanti ini bisa terrealisasi ya tentunya bermanfaat bagi kita semua. Tapi dari awal memang abot ya ini abotnya. Tapi ya mudah-mudahan Wawan. Ini tadi yang saya catat terkait masalah banjir di wilayah RW 2, Jalan Ambrol depan Pak Wawan, perawatan waduk, kewenangan Citraland, sampai ada kesepakatan dengan Citraland. Kesepakatannya dikirim by WA saja Pak, berfoto, kirim WA. Menyingkat waktu Pak Wawan, ini teman-teman PU sama yang mengusulkan masalah banjir jalan dikoordinir sama Mas Sinung, jadi bikin kelompok sendiri. Sekarang diselesaikan, diusul. Kate gawe, padahal itu membesarkan saluran yang sudah ada, dibesarkan, dan yang dibesarkan itu sebenarnya itu juga aset dari pemerintah kota. Tapi yo ternyata sing gocur itu bukan wong lakar santri, bukan wong bangkingan, bukan wong lidah, tapi wong kurang rongkon, wong gaduh. Ya.